Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin, jamaah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita di waktu weekend ini, akhir pekan ini, Allah mudahkan kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Karena orang yang merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk menambah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat. Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang itu adalah nikmat kesempatan. Dan itu termasuk kelembutan dan kebaikan Allah kepada kita. Allah berikan kita kesempatan hidup, Allah berikan kita kesempatan taubat, Allah berikan kita kesempatan memperbaiki diri. Dalam hadis, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Rasulullah SAW mengatakan, orang yang terbaik adalah man atala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka mukmin yang dikasih panjang umur, dikasih waktu hidup untuk taubat, dikasih waktu hidup untuk beramal soleh, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang terjelek, orang yang dikasih waktu untuk berbuat baik malah diisi kejelekan. Orang yang dikasih waktu untuk taubat malah tambah dosa. Semakin tambah umurnya, semakin jauh dia masuk ke dalam jurang neraka. Itu orang yang paling jelek. Maka Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man syarrun nas?" Siapa manusia yang terjelek ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man tala umruhu wa sayyi amaluh." Kata Rasulullah SAW, manusia yang terjelek adalah orang yang panjang usianya tapi jelek amalnya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan buku Min Akhta' Az-Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan istri. Yang ketiga. Sudah selesai kita kesalahan-kesalahan suami. Kita masuk sekarang beberapa perkara yang dianggap lalai dalam rumah tangga, tapi ini mempengaruhi suasana rumah tangga. Rumah tangga itu perlu dijaga. Rumah tangga itu fluktuatif bagaikan iman. Rumah tangga itu harus dipelihara sebagaimana kita memelihara sesuatu yang bertumbuh dan berkembang. Di antara kesalahan yang akhirnya menyebabkan rumah tangga itu hambar, bahkan membosankan, adalah
tabdulu zaujah wa qillati tajammuliha li zaujiha. Cuek terhadap pasangan, tidak berpenampilan yang baik, dan tidak mau bersolek dengan pasangannya. Jangan dikira ini buat rumah tangga yang baru saja, bukan. Ini buat rumah tangga yang baru, yang lama, ini tetap harus dijaga. Karena cinta itu perlu dijaga, keharmonisan perlu dijaga, kehangatan perlu dijaga. Jangan dibiarkan begitu saja larut dengan waktu, perlahan demi perlahan, akhirnya dia hilang. Jangan katakan saya mau nikah udah lama Ustadz. Itu mau buat pernikahan yang baru. Rasulullah SAW tidak pernah berubah dengan istri-istrinya, baik pertama nikah ataupun sudah lama menikah. Bahkan Rasulullah SAW itu, ini baginda Nabi kita, yang selalu membicarakan tentang akhlaknya adalah mukjizat. Mengenal tentang dirinya adalah sebuah kebesaran. Nabi Muhammad, dia bisa memimpin 10 istri tanpa harta, tanpa kekerasan. Mungkin ada raja-raja yang punya banyak istri, tapi istrinya mungkin terpaksa karena takut dengan raja. Atau mungkin ada penguasa-penguasa yang punya banyak selir atau istri, tapi karena harta. Rasulullah SAW bisa mengumpulkan 10 istri, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, bukan dengan harta. Kita harus belajar dari beliau SAW bagaimana caranya agar rumah tangga itu tetap baik. Rasulullah SAW sebelum masuk rumah, perkara yang termasuk sering dilakukan Rasulullah adalah menyikat giginya. Memang di zaman itu sikat gigi berupa kayu yang diletakkan di kantong, ketika dia mau pakai kapanpun bisa terpakai. Bahkan dalam sebuah riwayat Aisyah mengatakan yang pertama kali Rasulullah lakukan sebelum masuk rumah adalah menyikat giginya. Kira-kira apa fungsi menyikat gigi mau masuk rumah, Pak? Kalau bukan hanya ingin berpenampilan yang baik, berbau mulut yang baik, menjaga. Semua kita ini tabiat kita sama, kita ini manusiawi. Manusia itu suka yang indah. Manusia itu suka yang enak dipandang, enak didengar, enak dirasa, di lisan enak, di telinga enak, di mata enak, itu manusiawi. Betul, cinta itu terkadang tidak melihat itu, betul. Cinta itu asalnya memang kliknya hati, benar. Kalau hati cocok, dia akan bersatu, benar. Tapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang jatuh cinta. Apa kata Ibnu Qayyim? Hanya pandangan belum tentu menumbuhkan cinta. Tetapi yang menumbuhkan cinta itu adalah cocoknya hati dan jiwa. Itu faktor yang terkuat mendatangkan cinta. Tetapi kekuatan ini bisa dirajut lebih menjadi kuat jika pandangan pun terhibur, jika telinga pun terhibur, jika sentuhan pun terhibur. Betul, asalnya klik, suka, tapi pandangannya tidak terhibur, telinganya tidak terhibur. Maka seperti bunga yang sudah punya bibit, tapi nggak disirami, nggak dipupukin, nggak dijaga, akan pudar. Kata Imam Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, yang maknanya bahwasannya hanya sekedar penampilan belum tentu menumbuhkan cinta kalau bukan jiwa yang merasa cocok dengan itu. Tapi jiwa yang cocok, merasa klik dengan pasangan, itu tidak akan pernah bisa terus langgeng kecuali dia terus memupuknya agar cinta itu bertambah. Apa itu cinta? Bagaimana cinta itu bertambah? Senangkan pandangannya, senangkan telinganya, senangkan sentuhannya. Kalau ini ditambah, maka akan bertambah cinta itu.
Jadi tidak ada istilah menjaga cinta itu pertama pernikahan. Kalau sudah lama pernikahan sudah tidak lagi menjaga percintaan. Tidak. Tetap harus menjaga dengan pandangan, enak dilihat. Harus menjaga dengan enak dicium, wangi yang harum. Coba saja. Kita masuk dalam sebuah mobil, Pak. Mobilnya kelihatannya bagus. Dari luar kelihatannya bagus. Begitu kita buka pintu mobilnya, kita masuk dan duduk di mobilnya. Baunya nggak enak. Betah nggak kita di mobil itu? Nggak betah. Padahal dipandang enak. Tapi ketika baunya tidak enak, tidak betah. Berarti tabiat manusia, naluri manusia, itu menyukai yang wangi. Lalu ada perempuan nggak mau bersih-bersih, nggak mau pakai minyak wangi. Lalu baunya selalu bau keringat plus bawang. Dia bilang suami saya mah cinta sama saya, cinta mati Ustaz. Ya karena bisa jadi suamimu gak ada pilihan yang lain, mau gak mau mencintaimu terus. Tapi kalau dia tergoda, digoda dengan wanita lain, dengan wangi yang lebih. Oh enggak Ustaz, suami saya mau udah ngaji, gak bakalan tergoda. Subhanallah. Saya pengen kenalan sama suami kamu yang gak tergoda dengan wanita. Jangan bilang laki-laki gak tergoda wanita. Tabiat laki-laki itu tergoda dengan wanita. Maka dianjurkan wanita berhijab, dianjurkan laki-laki tutup pandangan, dianjurkan jaga, jangan ikhtilat. Apa faktor itu semua? Karena lemahnya untuk saling tergoda. Lemahnya untuk saling tergoda. Kalau ada laki-laki sekarang bilang, enggak Ustaz, saya enggak tergoda. Saya lebih percaya hadis Rasulullah daripada ucapan Anda. Apa kata Rasulullah? Ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah, ujian yang paling merusak seorang laki-laki dibanding fitnah wanita. Tidak ada satu ujian pun yang menghilangkan akal orang pintar dan soleh sebagaimana wanita bisa menghilangkan akal laki-laki yang soleh. Kembali kita. Cinta, harmonis, romantis, kasih sayang, perlu dipupuk, perlu dijaga, perlu tetap terus ditumbuhkan. Bagaimana cara menumbuhkannya? Kecocokan hati, klik, nyaman, itu awal dari koneksinya. Tapi menumbuhkannya, pandangan yang enak dipandang, telinga yang enak didengar, sentuhan yang nyaman disentuh. Ini menumbuhkan cinta. Bukan saja pada wanita, tapi pada laki-laki pun seperti itu. Maka kata Syekh, "Fazauj yahtaj ila kalimatan thayyibah." Laki-laki, suami itu butuh kalimat-kalimat yang baik. Walamsal khaniyah, sentuhan yang lembut. Wal atifatu raqiqah, perasaan yang halus. Wa yassuru bima yaruqu ainah, dan dia perlu melihat sesuatu yang membahagiakan matanya. Wa yabhaju nafsah, melapangkan dirinya. Wa yafrahu qalbah, yang membahagiakan hatinya. Wa katsiru minaz zaujat la tu'ni bimudhiriha amama zaujiha. Kebanyakan perempuan gak peduli penampilannya di hadapan suami. Ada gak sih kalau perempuan yang di hadapan suaminya dandan kayak mau ke pesta, Pak? Kira-kira kalau dia mau ketemu suami sama dia mau ke pesta, dandanannya lamaan mana, Pak? Kalau ke pesta 3 hari sebelumnya udah disiapin bajunya. Udah dipikirin kostumnya. Udah disiapkan segala sesuatunya. Padahal dia mau ketemu orang lain. Kalau ketemu suami, gak ada yang dia pakai kecuali baju itu aja. Minyak wangi mau dia pakai, sayang, minyak wangi mahal. Subhanallah. Emang minyak wangi mahal kamu untuk siapa? Minyak wangi mahal kamu buat teman kamu, bukan buat suamimu.
Enggak Ustaz, suami saya senang bau keringat. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke. Hakikatnya semua fitrah manusia suka yang indah, suka yang harum, suka yang baik. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul jamal, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mensukai keindahan. Maka Allah jadikan juga fitrah manusia, naluri manusia cinta keindahan. Bukan hanya keindahan fisik sebenarnya. Keindahan lingkungan, kebersihan rumah, kebersihan tempat tinggal, itu semua menyamankan rumah tangga. Termasuk juga ucapan di sini Syekh mengatakan, Zawj yahtaj ila kalimatin thayyibah. Suami butuh ucapan-ucapan yang baik. Ya, ini penting. Karena udah terlalu akrab sama suami dan dianggap teman kampus, akhirnya ngomong sama suami kayak ngomong sama teman. Gak ada penghargaan, gak ada penghormatan. Coba bedakan ngomong sama suami dengan ngomong sama orang, bedakan. Bedakan nadanya, bedakan intonasinya, bedakan panggilannya, bedakan tata bahasanya. Bedakan. Enggak Ustadz, dia teman saya, walaupun teman. Dia teman kampus saya Ustadz, walaupun teman kampus. Tetap seorang laki-laki itu, siapapun laki-lakinya, dasarnya jiwa laki-laki itu ingin dihargai. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Berarti Allah sudah takdirkan laki-laki itu jiwanya pengennya memimpin. Ketika ada ucapan yang menjatuhkan kehormatan dia, menjatuhkan kepemimpinan dia, tidak menghargai dirinya, mungkin dia diam. Tapi diam itu bukan berarti dia terima. Diam itu menjadi sebuah titik di dalam hati yang membekas. Kalau titik ini terus dibiarkan, itu tidak akan baik di dalam hati. Bisa menjadi marah, bisa menjadi benci, bisa menjadi membangkang, bisa menjadi emosi, bisa. Wa katsiru minaz zaujat la tu'ni bimudhariha ama zaujiha. Banyak perempuan yang enggak perhatian penampilannya di depan suaminya. Padahal Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, perempuan bagaimana yang terbaik?" Ini ditanya ke siapa? Ke Rasul. Rasulullah SAW ditanya kepada beliau, dia seorang laki-laki yang memiliki 10 istri. Dan dia tahu karakteristik-karakteristik perempuan. Dia tahu. Menghadapi 10 perempuan dia bisa. Jadi selain wahyu dari Allah, dia pun menghadapi kehidupannya. Ditanya sama beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana perempuan yang baik?" Kalau seandainya dia seorang nabi saja, tanpa memiliki 10 istri, sudah menjadi alasan ucapan dia benar. Bagaimana lagi dia, seorang nabi dan betul berpengalaman melihat wanita-wanita. Apa kata Rasulullah? Tasurru idza nadhar, tuti'u idza amar, wa tahfadu furujaha. Rasulullah enggak mengatakan banyak, cuman 3. 1, kamu bahagia kalau kamu melihat dia. Menyenangkanmu kalau kamu melihat. Karena cantik jelek itu masalah relatif. Tapi menyenangkan kamu melihat itu adalah standar dirimu. Kalau kamu senang melihat dia. Dan dia pun kamu enak dipandang oleh dirimu. Tasurru idza nazar. Maka itu dalam sebuah riwayat. Ada seorang sahabat mau nikah. Ketika dia mau nikah, Rasulullah bertanya, "Kamu udah nazar belum? Udah lihat belum perempuannya?" "Belum ya Rasulullah." "Lihat perempuannya." Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk lihat? Karena enaknya pandangan menyejukkan hati, menumbuhkan cinta, melanggengkan pasangan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk melihat. Kembali kepada masalah kita, penampilan itu perkara penting dalam rumah tangga. Karena itu
tumbuhkan dan terus menjaga rasa cinta penampilan. Kalau meremehkan penampilan, meremehkan bau, meremehkan ucapan, maka ini melunturkan kasih sayang dan cinta. Kemudian dikatakan lagi, fala talbisul libasul jamil. Dia enggak mau pakai pakaian yang indah. Wala tata'ahad badana bin nadhafah. Dia enggak menjaga kebersihan badannya. Ya, subhanallah. Ya. Coba jaga kebersihan. Pasti begini saja, Pak. Saya mau contohkan, Pak. Kita pasti punya anak. Anak kita cintai tidak? Kita cintai. Yang satu anak kita bersih, putih, wangi. Yang satu anak kita kotor, ingusan, bau matahari. Kira-kira di antara dua anak ini yang lebih condong hati kita untuk memeluk dan mencium yang mana? Pasti yang pertama. Kamu gak adil. Bukan masalah gak adil. Kita berbicara kecondongan hati. Itu yang dinamanya fitrah. Pasti hati akan memeluk yang putih, yang bersih, yang wangi. Kenapa? Tidak yang tadi panas-panasan, ingusan, kotor. Kenapa? Kan anakmu juga. Iya, anakku juga. Tapi bukan karena benci. Rohbah. Keinginan hati berubah ketika melihat sesuatu yang jiwa tidak menyukainya. Begitupun dengan pasangan. Maka harus menjaga kebersihan. Wala tatayyab li zawjiha wala tura'i ma yaruqu min rawahi thayyibah. Enggak pernah berpenampilan bersolek menggunakan minyak wangi di hadapan suaminya. Ini Syekh mengkritisi perempuan yang tidak perhatian tentang itu. Jangan salahkan ketika kau tidak menyajikan keindahan yang baik di rumahmu. Kalau ada perubahan akhlak dari suamimu. Bisa jadi. Walaupun tidak mutlak, tapi mungkin bisa terjadi. Ketika dia sudah malas melihat, sudah hilang rohbah keinginan, sudah merasa tidak nyaman, maka akan berubah akhlaknya, berubah perangainya, berubah kata-katanya. Seperti itu. Karena itu juga, itu adalah naluri manusia. Di sini pun dalil, atau di sini pun menjadi sebuah argumen, laki-laki itu kalau mau ngelihat perempuannya cantik, ya fasilitasilah. Pengen perempuannya wangi, tapi nggak pernah dibeli minyak wangi. Gimana ceritanya? Yang dibeli cuman kayu putih, ya dia baunya kayu putih terus. Kalau mau wanginya wangi, belikan dia minyak wangi. Pengen wanita cantik, bajunya menarik, tapi nggak pernah dikasih baju. Bahkan daster dia 3 tahun masih suruh pakai. Dia bilang, bang robek, jahit kan bisa, kata Bang Subhanallah. Ya bener, jahit bisa. Tapi konsekuensinya kalau dia pakai yang jahitan, kamu jangan komplain. Jadi kalau mau dia berpenampilan baik, berikan juga kebaikan kepada dia. Kalau kita mau dia wangi, sediakanlah alat-alat yang wangi buat dia. Kalau mau dia cantik, fasilitasilah sesuai kemampuan kita supaya dia cantik. Itu adil. Nuntut tapi nggak memberikan fasilitas, itu nggak adil. Yang salah tapi telah diberikan fasilitas tapi tidak bersikap dengan baik. Itu yang salah. Jadi kedua-duanya harus saling tolong-menolong. Harus saling mendorong. Jangan berpikir bahwasannya kenapa tetangga lebih cantik dari istri saya. Jangan. Itu kalau ada istilah rumput tetangga lebih hijau, itu istilah istilah syaitan yang menggoda. Kita harus yakin istri saya lebih cantik. Cuman istri tetangga sering ke salon, istri saya belum ke salon. Berarti supaya istri saya cantik dibawa kemana?
ke salon, pakai dalil. Zaman Nabi nggak ada salon, Ustadz. Iya, memang zaman Nabi nggak ada salon. Tapi mempercantik diri juga dianjurkan. Boleh. Laki-laki membelikan minyak wangi. Siapa sih yang mau mencium? Dia juga yang cium. Rugi nggak dia belikan minyak wangi mahal buat istrinya? Enggak. Karena dia yang akan mencium, bahkan dia akan menikmatinya, wangi itu. Istrinya dibelikan sama dia pakaian baik, bagus, enak dipandang, yang dia suka. Walaupun si istri kadang-kadang nggak suka, ini suka yang suami, dia pakai. Rugi nggak suami beliin dia pakaian? Nggak rugi, karena untuk dia sendiri. Begitu juga dalam semua hal, kebersihan, pakaian, minyak wangi, penampilan, betul istri harus menjaga diri. Tapi suami, agar istri bisa maksimal, suami harus memfasilitasi. Kalau dia tidak memfasilitasi atau dia tidak memberikan, maka jangan menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang dia mampu. Ini kan rumah tangga. Istri tidak boleh menuntut kepada suami sesuatu yang dia tidak mampu. Suami jangan pula menuntut kepada istri sesuatu yang tidak mampu. Lakukan yang terbaik semampunya. Tetap lakukan yang terbaik semampunya. Kalau si istri bilang, si suami bilang, waduh coba ya, sama istrinya umpamanya, saya pengen istri itu bodinya langsing, kulitnya putih bersih, rambutnya halus. Dia bilang gitu sama istrinya. Lalu diberi contoh sama suaminya, kayak si fulanah umpamanya. Ternyata si fulanah yang jadi contoh apa? Nge-gymnya bagus, salonnya sebulan sekali, kerimbatnya sering. Si istri minta lah, kalau abang mau saya seperti dia, berikan saya fasilitas ke situ. Kata suami, nggak ada duit. Maka jawaban istri apa? Jangan menuntut apa yang saya nggak mampu. Wajar tidak? Tapi bukan berarti kalau tidak pergi ke sana, tidak cantik. Maka kita bilang, lakukan terbaik semampumu. Sekarang perempuan dituntut apa yang kamu mampu dari yang terbaik. Mampu mandi nggak? Sehari 2 kali. Mampu, ya mandi sehari 2 kali. Jangan mandinya sehari sekali umpamanya. Mampu nggak umpamanya bernikat gigi sebagai Rasulullah SAW menyikat gigi? Mampu, ya sikat gigi. Sikat gigi. Lanjut kata Syekh di sini, wa katsiru minaz zaujat la tu'ni bimudhiraha amama zawjiha. Fala talbas libasul jamil, wala tata'ahad badaniha binadhafah. Dia enggak perhatikan badannya dengan kebersihan. Wala tatayyab, ingat juga. Ada beberapa perkara, ini etika sebenarnya. Ada beberapa perkara yang mungkin kalau dilakukan wanita, aibnya lebih besar dibanding kalau dilakukan laki-laki. Karena ada beberapa perkara, kalau laki-laki melakukan, itu mungkin masih dianggap biasa. Tapi kalau wanita yang melakukan, itu dianggap tidak pantas. Walaupun bukan berarti penghalalan bagi laki-laki ya. Contoh tadi, laki-laki bau keringat pulang kerja. Umum gak sih Pak? Umum. Tapi kalau ada perempuan yang ketiaknya baunya kayak laki-laki, kan sama-sama bau. Tapi kenapa ketika perempuan yang punya, itu menjadi sesuatu yang beda? Gak boleh. Nguap, contoh nguap. Laki-laki nguap, wah, dengan suaranya yang keras. Ya kan? Perempuan nguap dengan suara yang keras seperti laki-laki. Pantas gak? Laki-laki buang angin. Katanya lah suami kalau buang angin dosa di samping istri ya, subhanallah. Allah alam tuh, dapat dari mana? Tapi memang etika, kalau bisa jangan buang angin. Tapi kalau dibilang buang angin itu dosa, suatu hari di majelisnya Rasulullah sedang ngajar, majelisnya sahabat pada duduk.
Tiba-tiba ada yang buang angin di majelis itu. Lalu sahabat yang lain ketawa gara-gara ada yang buang angin. Yang buang angin ini laki-laki. Rasulullah mengatakan, apakah kalian mentertawakan yang kalian sendiri melakukan? Istilah, kalian pernah kentut nggak? Pernah. Ngapain ngetawain orang yang kentut? Kan begitu. Kembali. Kalau laki-laki buang angin, samakah nilainya dengan wanita buang angin? Beda, Pak. Perempuan itu harus lebih feminim. Harus lebih feminim. Dari kebersihan, dari tingkah laku, dari perbuatan. Harus lebih menutup aib dirinya. Suami saya tidur ngorok, Ustadz. Iya, lalu gimana? Saya nggak mau kalah. Saya lebih besarin volume saya, Ustadz. Laki-laki ngorok memang agak kurang. Tapi perempuan ngorok itu nilainya beda sama laki-laki. Laki-laki bau, betul nilainya kurang. Rasulullah saja sikat giginya. Rasulullah pakai minyak rambutnya. Bahkan Rasulullah mengatakan yang paling kusukai adalah minyak wangi. Rasulullah SAW tangannya lembut, minyak, kalau salaman sama tangan Rasulullah, keringatnya Rasulullah itu wangi. Ini Anas bin Malik. Keringat yang wangi itu kan karena faktor makanan, faktor kebersihan, keringatnya pun wangi Rasulullah. Cuman kita ingin tegaskan di sini. Betul, laki-laki punya kewajiban berpenampilan baik. Jangan dia berpenampilan yang tidak nyaman dipandang oleh istri. Istri pun punya kewajiban yang sama, karena ini menumbuhkan rasa cinta. Tapi, seolah-olah kita katakan, ada etika dan adab wanita harus lebih menjaga feminimnya. Jangan mengatakan standarnya sama, enggak. Kenapa laki-laki boleh kentut, saya nggak boleh kentut? Beda memang. Kenapa laki-laki boleh keringetan bau, saya nggak boleh, Ustaz? Memang beda. Memang beda. Walaupun kita bilang tadi, laki-laki keringatan pun kurang baik. Tapi nilainya beda. Maka perempuan harus menjaga kecantikannya, keanggunannya. Harus menjaga nilai-nilai wanitanya, keluhurannya. Ini ajaran ini sebenarnya diajarkan oleh para nabi, orang-orang soleh, bahkan orang-orang terdahulu sudah mengajarkan ini. Ini salah satu sebab cinta dalam rumah tangga itu tetap awet. Tetap awet. Ya. Kemudian kata Syekh, wa idza hiya aradat khuruj li ziyarah aqaribiha. Tapi kalau perempuan sudah pengen keluar rumah untuk ziarah kerabatnya atau teman-teman dekatnya, tabaddalat halaha sabiqah ra'san ala aqab. Berubah 360 derajat penampilannya. Wala takhrujut ilaihim illa bi abhaihillah. Enggak keluar kecuali dengan perhiasan yang paling indah. Wa atyabur rih. Tidak keluar kecuali dengan minyak, dengan harum yang paling wangi. Hatta innahu yukhayyal ila man ra'aha ana fil lailatil arsyiha. Sampai kalau dia lagi keluar kumpul sama teman-temannya, orang ngelihat dia kayak pengantin. Kata saya, saking kalau dia keluar sama teman-temannya, dia berpenampilan sampai seorang orang menganggap dia pengantin. Wa hadhihi hilla mutarrizah. Ini semuanya adalah, ya, kata saya di sini, ini kemudian bila istri hendak keluar mengunjungi kerabat dan teman-teman, ia berubah 180 derajat. Ia tidak keluar kecuali dengan pakaian terindah dan wewangian terharum, sampai-sampai orang yang melihatnya menyangka dirinya tengah menyambut malam pengantin. Lihat saja, ada perhiasan gemerlap, jilbab merenda, mata berhias celak. Bagian suami dari semua itu hanya melihatnya ketika hendak keluar untuk beranjang sana. Ya, maksud suami nggak melihat dia kecantikan itu kecuali ketika dia keluar rumahnya. Kesalahan. Ini kesalahan wanita cantik di luar, tidak cantik di rumah. Dia harus mempercantik dirinya di dalam rumahnya. Walaupun
pernikahan sudah lama, walaupun mungkin dia sudah tidak muda. Karena bukan hanya cantik, tapi di situ ada nilai penghargaan. Nilai penghargaan itu laki-laki kadang-kadang butuh nilai penghargaan. Walaupun dia nggak minta, tapi begitu istri berpenampilan, begitu suami datang dia penampilannya rapi, menyambut suaminya, suami merasa dihargai. Oh, dia ternyata datang, aku datang, ternyata dia udah siap-siap menunggu aku dengan pakaiannya. Menghargai. Penghargaan ini terlepaslah dari tua, muda, cantik atau bagaimana, terlepas. Tapi yang paling pertama kali pesan didapat, dia menghargaiku. Suami yang baik ketika dihargai, dia akan lembut hatinya. Paling enggak dia akan mengatakan jazakallah khair. Paling enggak dia bercanda dengan bercanda yang hangat. Paling enggak dia bisa mencium keningnya. Karena penghargaan telah dia dapati, maka dia akan membalas penghargaan itu dengan kelembutan. Itu laki-laki yang baik. Kalau dikatakan bersolek itu hanya untuk mempercantik, itu salah satu hikmah. Betul. Mempersolek itu adalah cara untuk menambah rohbah, menambah keinginan. Bersolek itu adalah cara untuk menambah hasrat, betul. Tapi bukan hanya itu dalam rumah tangga. Bersolek dan menjaga penampilan di depan pasangan berupa penghargaan dan menghormati pasangan. Penghormatan ini itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Rasa penghormatan akan dibalas dengan penghormatan yang lain. Fa inna hadas sani, ya. Fa inna hadas sani liman ashna khisal. Kalau ada perempuan yang berbuat seperti ini, di rumahnya dia apa adanya, di luar dia bersolek dengan secantik-cantiknya, ini adalah perangai yang tidak baik. Fa innal mar'ah taqumu bihi li jadirah. Karena perempuan melakukan sangat layak untuk mendapatkan kehidupan. Perempuan yang melakukannya sangat layak untuk mendapatkan kehidupan sengsara, katanya. Bi anta'isa hayatan nakdah wa antajlib ala nafsiha ala zawjiha bala. Bahkan, perhatikan kata Syekh, perempuan yang pandai solek keluar di rumah nggak bersolek, bahkan ini bisa jadi menyebabkan hancur rumah tangga dia. Kok sampai hancur, Ustaz? Perhatikan. Bahkan kata Syekh, ala zawjiha bala wa syaqa idza ma sabaru 'alaiha wa abqaha zawjatu laha. Ini bisa menjadi bala, ujian dalam rumah tangganya bila suami masih bersabar menghadapinya dan tetap menjadikannya sebagai istri. Pada umumnya perempuan seperti ini tidak bertahan lama hidup bersama suami kecuali bila secara darurat suami membutuhkan kehadirannya sehingga terpaksa ia tetap mempertahankannya. Ini yang kita bilang tadi. Mau nggak mau dia mempertahankan. Kenapa kok bisa menjadi bencana? Bayangkan, kalau dia keluar rumah dengan pakaian yang terindah dan tercantiknya, penampilan yang tercantiknya, siapa yang akan melihat dia di luar? Tentu orang. Apakah semua orang yang melihat dia dalam keadaan cantik itu semua hatinya bersih? Belum tentu hati orang bersih. Bisa jadi ketika dia terlihat cantik di luar, orang-orang di luar tergoda dengan dia. Akhirnya dia membuka satu pintu kerusakan buat rumah tangganya sendiri. Membuka pintu dia supaya digoda orang lain. Karena kelihatan cantik di luar dan tidak cantik di rumah. Kalau ini sering terjadi, coba bayangkan, sekali lagi kita bayangkan. Di rumah dia penampilannya sangat tidak enak dipandang. Wanginya, harumnya tidak tercium sama sekali. Perangainya tidak nampak sebagai perangai yang menyenangkan. Begitu keluar dia, terlihat perangainya orang yang supel. Pakaiannya bagus, wangi, bahkan ramah, bahkan cantik ketika ketemu orang. Apa yang terjadi? Orang di luar akan mudah tergoda dengan dia. Dia membuka pintu supaya orang untuk menghancurkan rumah tangga dia. Akhirnya digoda orang,
Yang orang lain nggak tahu apa yang dilakukan dia di dalam rumah. Sehingga, kata Syekh, ini bisa menjadi bala dalam rumah tangga. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Wanita secara tabiat dan fitrahnya dia pun suka berdandan. Maka wanita tidak dilarang berdandan, bersolek, mempercantik diri dalam Islam. Tidak. Tapi mempercantik dirilah buat orang-orang yang halal. Buat suami di rumah. Adapun di luar, tutup aurat. Jaga diri. Jangan buka pintu-pintu syaitan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Fa idza hadas sani wal ghalib, secara umum anna mislaha la tabqa ma'a zauj. Perempuan yang seperti ini enggak mungkin dia bisa lama bersuami istri, berumah tangga. Illa idza kana mutarran ilaiha ittiraran yalji'uhu ila ibqa 'alaiha. Kecuali suaminya terpaksa untuk bertahan dengan dia karena keadaannya. Wa idza kanat ma'a dzalika sarsarah. Bila perangai buruk tersebut ditambah dengan lidah yang tajam. Masya Allah. Sarsarah, lidahnya tajam. Mudah menyakiti. Dia lebih bisa memilih kalimat yang menyakiti dibanding memilih kalimat yang menyenangkan. Udah pandangannya gak enak. Terdengar pun ucapannya gak nyaman. Tercium pun wanginya tak harum. Apa yang menyebabkan seorang itu akan betah berdekatan dengan dia? Tidak ada. Orang betah duduk di gunung walaupun dia harus pergi naik gunung dengan capek. Karena hanya mencari pandangan yang indah. Kenapa dia pergi ke gunung? Jauh, capek. Bawa barang, sampai gunung dia cuman pengen lihat pemandangan yang indah. Karena yang mengindahkan mata itu menenteramkan jiwa dan menyenangkan. Artinya kita ingin mengatakan bahwasannya terkadang orang untuk menghibur matanya, dia rela untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Bagaimana kalau dia punya pasangan dipandang gak enak, didengar ucapan yang menyakitkan, dicium wanginya pun gak menyamankan, duduk dengan dia pun tidak menenteramkan. Siapa yang betah di rumah kalau begini caranya? Siapa yang betah di rumah kalau begitu caranya? Sudah tidak enak diajak ngobrol, ucapannya lisannya kasar, sudah tidak enak dipandang, pemandangannya pun tidak nyaman, sudah tidak enak di dekatnya. Apa yang biasa dilakukan laki-laki kalau begini kejadiannya? Biasanya laki-laki menyendiri. Dia menyendiri bersama HP-nya, dia duduk di tempat kesendiriannya. Apa yang terjadi ketika dia sudah duduk sendirian? Si perempuan pun tambah marah. Kenapa kamu pulang kerja hanya sibuk main HP? Tambahlah. Sesuatu yang harusnya diperbaiki malah tambah rusak. Dasarnya apa? Kenyamanan. Apa yang menjadi nyaman? Nyamankan pandangannya, nyamankan telinganya, nyamankan hirupan hidungnya, nyamankan hatinya. Dia akan duduk di sampingmu dengan tentram. Ya begitu juga laki-laki. Laki-laki jangan mentang-mentang udah dapet, ini kan istri saya Ustadz, terserah saya gimana. Iya, tetap jaga penampilan. Tetap jaga penampilan, berat badan. Kita bilang istri jangan nambah berat badan, tapi kita sendiri makan sehari 4 kali. Ya subhanallah. Semakin umur, perutnya semakin maju. Ya subhanallah. Jaga penampilan laki-laki. Olahraga. Boleh ngangkat beban. Boleh olahraga. Jaga penampilan. Rasulullah SAW itu perutnya tipis. Badannya bidang. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kulitnya lembut, keringatnya harum, rambutnya berminyak, dan salah satu perkara yang paling dia sukai adalah minyak wangi yang hampir tidak pernah lepas dari Rasulullah dan sikat gigi. Rasulullah SAW orang yang paling enak dipandang. Bahkan sebagian riwayat mengatakan dengan melihat dia, kita akan mencintai dia. Enak nih Rasulullah dipandang. Itu Rasulullah SAW. Memang salah satu itu mukjizat dari Allah. Tapi itu kan juga bisa seseorang menjaga dirinya dalam hal-hal tersebut. Kata Syekh, fa idza kana hadiran,
akhadat zinataha wa labisat hilaha wa ahsanat thiyabaha. Oke. Fahal yasduru hadzal fi'l min akilah rasyidah takhafu rabbaha? Mungkinkah? Ya, contoh di sini, wa idza kana ma'a dzalika sarsarah wa salitul lisan wa sababatu li zawjiha faqad jama'at 'alaiha dhulumati ba'daha fawqa ba'd. Masyaallah. Kalau sudah pandangan yang gak enak dipandang, kotor, lisannya tajam, suka mencela dan mencaci suaminya, maka terkumpullah pada wanita ini kegelapan di atas kegelapan. Udah kumpul, komplit jeleknya. Komplit jeleknya. Ucapannya kasar, gak patuh, dipandang gak enak, suaranya, ucapannya menyakitkan, komplit. Komplit kehancuran. Fahal yasduru hadzal fi'l min akilah? Jangankan perempuan yang tidak enak dipandang, Pak. Perempuan yang udah bersolek, cantik, enak dipandang, tapi lisannya itu kotor dan menyakitkan, gak ada yang nyaman dengan dia. Ini perempuan kelihatannya cantik, bersih, Masya Allah, tinggi, wangi, harum. Wajahnya enak dilihat, tapi begitu bicara angkuh, sombong, merendahkan. Siapa laki-laki mau dekat dengan dia? Itu perempuan cantik. Bagaimana kalau dia sudah tidak bersolek, tidak cantik, lisannya sama seperti perempuan tersebut? Hancur. Apa yang dihancurkan? Yang dia hancurkan hubungan rumah tangga. Nah, begitu hancur hubungan rumah tangga, dia nagih sama Allah. Ya Allah, katanya kalau nikah itu sakinah mawaddah warahmah. Kok saya nikah nggak sakinah, nggak mawaddah, nggak rahmah? Allah kalau berjanji sakinah, insya Allah sakinah. Tapi janji Allah ada syarat dan ketentuan. Dijalanin nggak syarat nggak ketentuannya? Kalau syarat dan ketentuannya nggak dijalanin, lalu nagih janji sama Allah, penuhi dulu syarat dan ketentuan. Gimana syarat ketentuannya? Rasulullah mengatakan, tasurru idza nadhar, tuti'u idza amar. Perempuan yang baik itu bahagia, membahagiakan jika dilihat, taat jika diperintahkan, bahkan menjaga diri dan kehormatannya jika tidak ada suaminya. Maka Syekh mengatakan, perbuatan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh perempuan yang berakal dan cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan ijazah. Dia mungkin cerdas, ijazahnya S3, tapi nggak pintar menghargai suami, dia nggak cerdas. Karena dia nggak bisa meletakkan sesuatu yang harusnya dia jaga. Kecerdasan itu adalah meletakkan, menyikapi sesuatu dengan tempat dan sikap yang tepat. Itu cerdas. Cerdas secara akademis, punya nilai IPK 4, tapi nggak cerdas bagaimana menyikapi anak dan suami. Nggak cerdas itu. Cerdas dia secara pekerjaan, tapi dia nggak pintar bersikap terhadap rumah tangganya, nggak cerdas itu. Karena yang penting dalam hidup ini rumah tangga atau kerja. Kerjaan kamu jaga dengan baik, tapi rumah tanggamu tidak kamu jaga dengan baik. Padahal yang lebih penting dalam hidupmu rumah tanggamu. Kalau kau memilih sesuatu yang lebih rendah dan menghancurkan sesuatu yang lebih mahal, apakah itu kecerdasan? Orang yang cerdas, dia akan fokus kepada yang lebih berharga. Suami. Contoh suami juga. Suami yang cerdas, itu suami yang mendahulukan rumah tangga dibanding kantor. Ya ini benar, Pak. Tetapi saya nggak kantor, nggak dapat duit, Ustadz. Dapat duit silahkan. Tapi jangan sampai rumah tanggamu terbengkalai cuman karena duit. Duit itu adalah fasilitas, bukan tujuan. Rumah tanggamu itu adalah lebih mulia, harus kau jaga. Kalau ada dia menelantarkan rumah tangganya cuman karena duit, walaupun dia bergelar doktor S3, kita katakan dia nggak cerdas. Karena dia memilih sesuatu yang salah dalam hidup. Begitupun wanita. Wanita yang cerdas itu bukan wanita yang sekolah tinggi, punya IPK tinggi. Bukan. Ya itu termasuk kecerdasan, benar. Tapi kecerdasan yang sebenarnya, dia dapat bersikap yang benar untuk kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Itu wanita yang cerdas.
Maka Rasulullah mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga dirinya dan beramal persiapan sebelum datang kematian. Ini cerdas menurut versi baginda Rasulullah SAW. Maka Syekh mengatakan tidak mungkin perbuatan ini keluar dari wanita yang cerdas, yang takut kepada Allah. Yang dia ingin kebahagiaan. Wa tas'a li sa'adati zawjiha wa usratiha. Apakah mungkin ini dapat dilakukan bagi wanita yang ingin kebahagiaan untuk suami dan keluarganya? Ini tidak mungkin. Li'annal aqilah rasyidah datuddin wa khuluq. Karena perempuan yang cerdas, yang berakhlak dan beragama yang baik, dia akan berusaha untuk mencari ridho suaminya semampu dirinya. Dan dia akan mencari jalan untuk itu. Dan dia tidak akan keluar bikamil zainatiha, dengan seluruh perhiasannya, illa ilaiha, kecuali hanya di depan suaminya. Wala ta'ni binafsiya inayatan tama illa lahu, dan tidak ada yang menjadi fokus dalam dirinya kecuali suaminya. Fa idza kana hadiran akhadat zinataha, jika suaminya hadir, dia ambil perhiasannya. Fala bisat hilaha, dia gunakan hilah, hul itu ya perhiasan. Wa ahsana thiyabiha, dan dia gunakan pakaian yang terbaik. Wa tatayyabat wa tabakharat, dia menggunakan minyak wangi dan tabakhur. Tabakhur itu bukhur ya wangian ruangan. Wa dahanat, dia menggunakan dahan. Dahan itu ya seperti lotion ya. Wa ta'ahadat sa'ruha, dia bersihkan rambut dan dia sisir rambutnya. Wa nadhafatu badaniha, dan dia bersihkan seluruh badannya. Tsumma la yaraha ba'da dzalik illa basimah mutahallilah. Kalau sudah cantik seperti itu, maka suaminya tidak melihat dia kecuali wajahnya berseri. La yasma'uha illa hamidah, tidak mendengar ucapan istri kecuali pujian dan syukur. Masya Allah. Ketika indah dipandang, kalimatnya enak didengar, lalu perbuatannya mengkhidmat dan melayani dengan baik, maka hilang semua rasa letih yang dibawa suami dari luar. Kata Syekh, wa qala al-Farzaduk yansanna inda bu'ulihinna idha khalau wa idha humul kharaju fahunna khaffara. Ya, dikatakan sebagian bait-bait syair, lembut sikap mereka kepada suami bila dia ada di sisi. Apabila suami pergi, mereka menjaga diri. Ini sifat wanita-wanita penghuni surga. Dari itulah kenapa pula Allah sebutkan tentang salah satu sifat bidadari surga. Mereka itu di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu selalu menunggu di kemah-kemah. Para ulama menjelaskan maksudnya bidadari-bidadari surga itu lebih senang di rumah mereka menjaga dan menanti orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan dalam sebuah riwayat, penghuni surga itu, bidadari-bidadari surga, itu sudah bersolek dengan solek yang paling cantik. Sambil menunggu kapan datang laki-laki yang dia tunggu untuk masuk surga. Begitu terdengar laki-laki itu ingin masuk surga, laki-laki yang ingin menghampiri rumahnya, dia begitu bahagia menyambutnya dengan penampilan yang paling baik, dan seolah-olah laki-laki itu masuk ke rumahnya bukan seperti orang asing yang masuk. Dia masuk seperti orang yang pernah masuk dan disambut dengan kebaikan. Kata para ulama, ini salah satu daripada nikmat-nikmat surga, yaitu diberikannya bidadari-bidadari yang berakhlak baik. Maka jika wanita-wanita dunia ingin menjadi bidadari-bidadari surga, berakhlaklah dia dengan akhlak-akhlak bidadari surga di dunia semampunya. Bagaimana dia ingin menjadi bidadari surga, sementara di dunia dia tidak berakhlak dengan bidadari-bidadari surga? Jika dia berakhlak dengan bidadari surga di dunia, maka sangat mungkin dia akan menjadi bidadari di akhirat dan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang kelalaian dalam rumah tangga, kurangnya bersolek dan penampilan baik di hadapan pasangan. Berpenampilan baik di hadapan pasangan, bersolek di depan pasangan, itu sebuah kebaikan. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Senyum itu penampilan baik. Jika senyum kepada orang lain sudah menjadi sedekah dan pahala, bagaimana lagi senyum itu diberikan kepada pasangan? Penampilan yang baik itu diberikan kepada pasangan. Kalimatut thayyibah, dalam hadis yang lain, kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat santun, kalimat menghargai, kalimat menghormati itu sedekah kata Rasulullah. Al kalimatut thayyibah shadaqah. Bagaimana kalau kalimat baik itu diberikan kepada orang saja sudah menjadi sedekah? Bagaimana kalau kalimat-kalimat yang baik diberikan kepada pasangan? Menenteramkan. Bukan hanya pahala di akhirat kita dapat. Di dunia Allah akan dapatkan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau itu tidak diindahkan, diremehkan, atau mungkin ditelantarkan, dianggap gampang, maka kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa dirimu dari masalah-masalah hidupmu itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, dikarenakan perbuatanmu sendiri. Allahu a'lam. Mungkin ini yang kita bahas, sudah 11:30, ada waktu sekitar 10 menit sambil persiapan waktu zuhur. Ada yang bertanya, tafadhol dipersilahkan yang ingin bertanya. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan membahas kesalahan berikutnya, banyak berkeluh kesah dan kurangnya bersyukur. Ini kesalahan berikutnya. Banyak berkeluh kesah dan kurangnya bersyukur, itu salah satu penghancur, perusak daripada keharmonisan di rumah tangga. Allahu Akbar, la ilaha ya syukran. Syukran akhi. Ustadz, usia kami sudah 56 tahun. Kami punya ujian 20 tahun. Suami selingkuh karena LDR dulunya. Jadi suami berselingkuh dengan teman sekantornya. Sampai punya anak. Suami berjanji untuk bertobat. Untuk suami masih sama kami. Anak kami bagaimana? Sebagai istri bisa melupakan masa lalu itu. Bagaimana kami... Kak, saya dulu kerja dan resign dan ikut suami sekarang. Dan sekarang sudah pindah kantor. Sudah tidak pernah ketemu selingkuhannya. Dan saya sudah suami, sudah tidak LDR lagi. Kami menikah 31 tahun. Masya Allah. Mohon masukannya. Iya. Yang pertama, sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana melupakan yang telah berlalu. Itu pertanyaannya. Ya, kebersamaan 31 tahun itu enggak sebentar. Bahkan saya yakin, mungkin yang bertanya ini, dia lebih lama dengan pasangan hidupnya dibanding dia lebih lama dengan orang tuanya. Mungkin dia sama orang tuanya cuma 22 tahun, 23 tahun, paling lama 25 tahun sama orang tua. Tapi dia sama pasangannya 30 tahun lebih. Lebih lama hidupnya didedikasikan dengan pasangan dibanding dengan orang tua. Jadi, sesuatu yang dibangun sudah lama ini, jangan mudah dirusak. Jangan mudah dirusak. Kalau memang merasa berat, kecewa, Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Apakah kita tidak mau memaafkan yang Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya? Suatu hari ada orang yang mengecewakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang ini dibiayai penuh oleh Abu Bakar As-Siddiq kehidupannya, tapi dia termasuk orang yang memfitnah Aisyah sebagai penzina. Abu Bakar Siddiq marah kepada dia. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, aku tidak akan membiayai lagi hidupmu. Turun ayat Al-Quran
yang mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, bukankah engkau mau dimaafkan dan diampuni oleh Allah? Maka maafkanlah orang lain. Maka semenjak itu Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Allah, aku ingin ampunanmu. Dimaafkan orang itu. Dia memaafkan orang itu karena dia pengen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah berlalu lupakan, maafkan, minta tolong pada Allah. Apalagi sudah 31 tahun berlalu. Tetapi ya, yang saya ingin tegaskan, itu suami sampai punya anak dengan orang lain. Pertanyaannya, itu zina atau nikah? Kalau itu berzina, betapa malangnya itu anak. Lahir dari seorang ibu yang berzina dengan laki-laki. Apakah dia pernah memilih hidup untuk lahir dari rahim ibu yang berzina? Gak pernah. Kalau dikatakan menikah, betapa malang itu anak. Yang harusnya dia punya ayah, sekarang dia gak punya ayah. Cuman gara-gara ayahnya meninggalkan dia. Maka si laki-laki harus bertanggung jawab terhadap anak itu. Dan perempuan jangan memutuskan, jangan menjadi penyebab seorang laki-laki berbuat dosa kepada Allah. Ketika dia tinggalkan anak itu telantar, gara-gara takut sama istri pertamanya yang marah. Bukankah dosa menjadi suami? Kalau anak itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ayahku telah menzolimi aku dan membiarkan aku dalam kesusahan. Susahkan hidupnya. Kalau Allah kabulkan doanya, apa yang terjadi? Hancur hidup ayahnya. Hancur hidup ayahnya. Maka itu perhatikan. Perhatikan firman Allah dalam doa. Siapa yang hafal doa buat orang tua? Apa doanya? Rabbighfirli firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan nih doa. Doa yang paling adil. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ketika kecil dia ditelantarkan lalu dia doa. Ya Allah, sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku kecil. Ditelantarkan oleh Allah dia. Itu doa paling adil. Maka jangan bermain-main laki-laki yang menikah. Habis nikah dia telantarkan perempuan dengan anaknya. Dia tantang, udah terserah kamu, saya ceraikan kamu. Ada perempuan DM saya. Saya kenal suaminya. Dia ceritakan semua masalahnya. Di akhir dia bilang, Ustadz, saya doakan kalau mantan suami saya diberikan hukuman sama Allah. Ini perempuan terdolimi. Dia doa begitu. Doa madlum. Doa orang terdolimi. Apa kata Rasulullah? Ijabah. Mungkin dia nggak bisa nampar laki-laki. Mungkin dia nggak bisa memenjarakan laki-laki. Mungkin dia nggak bisa gulat sama laki-laki. Tapi dia punya doa sama Allah. Hati-hati nih laki-laki. Maka saya fokusnya kepada tadi. Kalau dia maafkan, maafkan sudah. Tapi jangan dia menjadi penyebab durhaka kepada anak. Anak sudah lahir. Mau nggak mau tanggung jawab itu anak. Apa dibiarkan begitu saja seperti anak hewan yang lahir? Nasallallahu salam al afiyah. Nggak boleh kayak begitu. Haram. Lihat. Orang yang di masa mudanya. Ini lihat lingkungan kita saja. Di masa mudanya semena-mena dengan anak dan istri. Kawin, cerai, anak istri dibiarkan. Lihat masa tuanya. Karena doa tadi jelas. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka melayani aku waktu kecil. Di masa tuanya akan terlihat. Jangan. Laki-laki jangan zalim. Jangan zalim. Tapi gimana Ustaz? Ini buat damai sama istri pertama Ustaz. Kau harus berdamai dengan dirimu sendiri. Gak boleh berbuat seperti itu. Minta maaf silahkan. Aku tidak bermain perempuan lagi. Tapi ini udah janinku. Gak mungkin ku lepaskan. Ini sudah anakku. Gak mungkin ku biarkan. Jaga. Berikan dia haknya. Haram kalau tidak diberikan haknya. Allah musta'an.
Saya sudah menikah selama 21 tahun. Selama 5 tahun belakangan kami terus bertengkar. Lebih banyak saling diam. Istri tidak pernah lagi menyapa lebih dahulu. Saya yang selalu berusaha untuk memulai komunikasi. 6 bulan belakangan istri memutuskan untuk berpisah. Saya tidak pernah lagi diberikan hak sebagai suami. Bahkan sekedar menjawab salam jika saya ucapkan, ia enggan menjawab. Saya tidak pernah melakukan KDRT. Saya selalu menafkahi semampu saya. Saya tidak menikahi perempuan lain. Saat ini saya memilih bersabar dan selalu meminta bantuan kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah jika tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada hubungan suami istri sama sekali, talak itu akan jatuh? Jawabannya tidak. Gak jatuh talak, karena talak itu jatuh dengan diucapkan atau diniatkan dengan perbuatan. Yang kedua, apakah jika istri mengajukan gugat cerai dan dikabulkan hakim, talak itu bisa jatuh sementara saya tidak mengucapkan talak? Kalau memang jatuh dari pengadilan dan sah jatuh dari pengadilan, Allahu alam, itu bisa jatuh talak. Bisa jatuh talak. Apakah langkah sebaik yang harus saya lakukan? Syukron, jazakallah khair. Coba cari masalahnya apa, dibicarakan masalahnya apa, dilihat apa sebab-sebab perubahan ini, dilihat. Kalau ada jalan keluarnya, cari jalan keluarnya. Tapi memang kalau memang Allah takdirkan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Terkadang memang Allah takdirkan ada orang berpisah setelah bersama yang lama. Ya sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa yang harus saya lakukan, maka saya katakan kamu jadilah laki-laki yang terbaik. Bagaimana laki-laki yang terbaik? Berakhlak baik, pertahankan rumah tanggamu, tapi belum tentu kau harus menghinakan dirimu. Belum tentu kau harus menghinakan dirimu. Kita nggak tahu apa sebabnya. Ini harus dilihat lagi. Biasanya ada sebab-sebab. Perempuan berubah itu ada sebab-sebab. Iya. Jadi pertahankan rumah tanggamu, jadilah suami yang baik, berakhlak yang baik, tapi tetap kau menjadi seorang laki-laki yang memiliki harga diri. Kalau memang dia mau pergi dan tidak bisa dipertahankan, semoga Allah jadikan dan Allah nikahkan kau dengan wanita yang lain. Izin bertanya, suami sudah mengetahui kekurangan dan kelemahan istri sebelum menikah. Setelah beberapa tahun menikah, jika ada masalah selalu membahas masalah kalau pasangan harus yang kupu, yang harus klik. Nasihat apa yang Ustaz berikan? Karena jika merasa tidak klik, lantas apakah harus berpisah? Suami malah membalas masalah sekufu justru setelah ngaji. Si istri sudah berusaha untuk lebih baik, belajar memperbaiki kekurangan, namun sepertinya belum sesuai apa yang suami mau. Ya kalau kita memilih dia sebelum menikah kita sudah tahu kekurangannya jelas nampak. Ini jelas nampak nih kekurangannya. Beda kalau kekurangannya nggak nampak, begitu nikah baru tahu. Itu beda keadaan. Ini udah nampak, kelihatan. Contoh, kita mau nikah, kita tahu perempuannya maaf, nggak pakai jilbab. Berarti kan kita sudah tahu ada sedikit yang harus kita perbaiki. Begitu kita pernikahan, kita nikah sama dia, kita ambil konsekuensi itu, maka kita harus sabar dengan konsekuensi yang pernah kita ambil. Didik. Nah, mendidik itu memang sabar. Sabar mendidik itu, apalagi seorang laki-laki. Sabar, jangan bermudah-mudahan untuk mengatakan talak. Ini pernah kita bahas. Dan jangan bermudah-mudahan untuk mencaci, mencela, jangan. Nasihat saya kepada istri, ya, kalau itu memang yang dituntut suamimu adalah perkara-perkara yang baik dari agama, lakukan. Kenapa kau harus mempertahankan sesuatu yang tidak harus dipertahankan? Contoh tadi, umpamanya si suami minta pakai jilbab, si istri kekeh nggak mau pakai jilbab, hak saya nggak mau pakai jilbab. Ngapain mempertahankan yang bukan urgensi? Kamu pakai jilbab selesai, masalah selesai. Contoh lain, si suami bilang jangan keluar dan jangan berkumpul dengan ABCD. Teman dia ABCD, teman perempuan. Si perempuan tetap bergaul dengan ABCD tadi. Buat apa? Tinggalkan saja itu untuk menjaga rumah tanggamu. Jadi perempuan alangkah lebih baiknya dia mudah diarahkan dan patuh. Ya. Jadi nasihat saya kepada wanita, sabar, patuhkan dirimu. Sesuatu yang tidak urgen, tidak mendasar, tinggalkan untuk kebaikan rumah tanggamu.
Allahu a'lam. Assalamualaikum. Saya insya Allah akan menikah 3 bulan lagi. Sekarang saya sedang mempersiapkan undangan baik undangan digital maupun undangan cetak. Izin bertanya, Ustadz. Untuk undangan yang dicetak apakah tidak dianjurkan jika kita mencantumkan kalimat Allah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah atau Allah? Nggak apa-apa. Kasih saja karena itu undangan, boleh pakai bismillah, Assalamualaikum boleh. Tapi ketika meletakkannya tetap di tempat-tempat yang baik. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila kita sudah tidak cocok dengan suami, sudah tidak ada rasa suka, sering bertengkar, apakah dosa istri menuntut cerai? Mertua dan ipar sejak saya menikah sikapnya acuh, tidak menghargai saya, apabila saya teruskan cuma penyesalan yang tidak ujung. Saya sudah bersumpah ingin berpisah jika rumah kami sudah laku terjual. Makasih atas penjelasannya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah mengeluhkan rumah tangganya. Sebenarnya suaminya baik, cuman dia nggak cocok sama suami. Rasul mengatakan, nggak boleh nikah kamu. Dia datang lagi. Sampai suaminya pun menangis. Ya Rasulullah, dia minta cerai, aku mencintainya. Kata Rasulullah SAW, lanjut menikah lagi. Rasulullah nggak mengizinkan beberapa kali untuk dia minta cerai. Tidak mengizinkan. Sampai di akhirnya si perempuan ini bilang, aku khawatir kalau aku nikah dengan dia, aku akan bermaksiat kepada Allah. Artinya nggak ada lagi ketaatan, nggak ada lagi penghargaan, nggak ada lagi khidmat dan pelayanan. Akhirnya Rasulullah diam. Sampai akhirnya turun ayat yang membolehkan mereka bercerai. Yang menjadi pelajaran di sini adalah, saya nggak bakalan bisa jawab kalau pertanyaannya cuma seperti ini. Boleh nggak saya minta cerai? Tentu saya akan mengatakan jangan cerai. Namanya perumah tangga ada percekcokan, kadang cekcok sama mertua, kadang cekcok sama ipar, itu hal yang biasa. Tapi bersumpah ingin bercerai, apa masalahnya? Itu pilihanmu. Dia nggak berbuat maksiat, dia nggak berbuat dosa. Maka kalau ditanya, pasti hukum asalnya adalah pertahankan rumah tangga. Tapi kalau ditanya juga, kalau saya betul-betul minta cerai, Ustaz, dosa atau tidak? Maka jawabannya bisa jadi tidak dosa, tapi itu bukan solusi. Maka kenapa talak itu di tangan suami? Karena suami itu harus lebih berakal dalam mengambil keputusan, cerai atau tidak. Perempuan, kadang-kadang perasaan didahulukan. Lagi nggak enak hati dia bilang talak, minta cerai. Jadi nasihat saya, jangan bermudah-mudahan meminta cerai. Hidup kita ini satu kali. Hidup kita ini terus berjalan. Jangan kita hancurkan hidup kita dengan perkara-perkara seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga dilindungi oleh Allah. Ustadz, saya seorang istri yang tidak pernah menanyakan pendapatan suami. Dan yang kalau ada perlu apa-apa tinggal bilang suami. Bagaimana ya Ustadz cara mengatasi rasa tidak enakan yang tinggi ke suami ketika minta sesuatu. Padahal yang minta terkait kebutuhan pokok seperti pakaian. Atau ketika saya ingin makan enak. Karena rasa tidak enak seringkali ketika sudah dibelikan ada rasa menyesal. Subhanallah. Seperti misal pakaian. Karena memang sudah sangat perlu. Ketika minta saya harus menyiapkan waktu meminta cukup lama. Akhirnya seringkali memendam saja dan pakaian berangsur mulai tidak layak. Seperti anting tinggal sebelah pun saya tidak berani meminta. Soal makanan pun untuk diri sendiri demikian supaya irit, supaya bisa untuk keperluan saya lainnya. Tapi untuk suami saya berikan yang terbaik. Iya, saya ucapkan jazakallah khair. Semoga engkau diberkahi oleh Allah. Ini sebenarnya pertanyaannya masih panjang ya. Intinya sikap dia yang tidak enak meminta kepada suami.
Betul, kadang-kadang istri yang menghibur itu adalah istri yang tidak terlalu banyak menyusahkan suami. Tetapi dia punya hak untuk meminta. Hak yang perlu diminta, ini hak dasar wanita meminta. Pertama, makan. Itu hak dasar. Yang kedua, pakaian. Itu hak dasar. Yang ketiga, kesehatan. Itu hak dasar. Yang keempat, tempat tinggal. Itu hak dasar. Apa yang dimaksud dengan hak dasar? Kalau kau meminta itu, kau bukan meminta hak orang, kau sedang meminta hakmu. Dipahami? Saya ada orang kendaraan umum atau Gojek online. Penumpangnya turun, dia minta uang. Itu hak dia atau minta uang orang lain? Hak dia. Tapi kalau minta tippingnya, lebih dong Pak. Itu hak siapa? Hak orang. Istri minta baju, minta pakaian, minta kesehatan, tempat tinggal, walaupun bukan beli, tapi tempat tinggal, itu hak dia. Jadi ketika dia meminta, bukan sedang meminta hak suami. Jadi boleh istri meminta sesuai dengan kemampuan suami. Jadi suami ketika diminta itu, jangan nganggap istrinya sedang minta yang lebih. Bukan, dia minta hak dia. Makan, kesehatan, pakaian, rumah, itu hak istri. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan? Suami lantas menyuruh istri bekerja juga dan bilang tidak usah malas, padahal istri di rumahnya ikut membantu tugas-tugas suami. Iya, kadang-kadang ada suami yang rajin, tapi Allah takdirkan rizkinya nggak banyak. Kalau dilihat usaha dia udah maksimal, maka yang suami seperti ini benar suami baik, tapi takdir Allah mungkin Allah berikan dia sesuai dengan Allah kehendaki. Gimana sifat wanita? Pertama, dia harus mengerti tidak dapatnya banyak si suami bukan karena ketidakmauan, tapi karena takdir Allah. Dia harus terima itu. Karena suaminya telah melakukan yang maksimal, tapi itu yang dia dapat. Yang kedua, dia harus memposisikan dirinya agar tidak membebani suaminya lebih dari kemampuan. Dari permintaan, dari keinginan. Yang ketiga, kalau memang suaminya menginginkan dia membantu bekerja, itu berarti permintaan. Yang sebenarnya ini bukan tanggung jawab si istri, tanggung jawab suami. Tapi kalau dia bantu suaminya di dalam pekerjaan yang halal dan boleh, maka itu kebaikan istri terhadap suami. Jadi boleh si istri membantu kalau memang dibutuhkan oleh suami. Ya, Allahu a'lam. Tapi dia bisa membantu dari sisi lain. Apa sisi lainnya? Membantu dalam sisi hidup yang sederhana, tidak banyak meminta, banyak membantu suami, walaupun tidak bekerja, tapi dia tidak banyak menuntut. Mungkin itu juga sisi lain untuk membantu suami. Ustadz, saya sudah bersumpah atas nama Allah ingin berpisah dengan suami, tapi suami bilang gak ridho. Apakah saya dosa jika saya langgar sumpah janji saya, padahal rumah tangga sudah tidak harmonis, sering bertengkar, tidak ada kecocokan. Makasih. Batalkan sumpahmu dengan bayar kafaroh. Puasa 3 hari boleh. Atau memberikan makan kepada orang miskin. Iya. Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami yang tidak mau menjaga penampilan dan tidak mau mandi sepulang kerja. Ah, ini siapa nih? Udah naik motor jauh, keringetan, habis keringetan kena debu, kena asap jalanan, sampai rumah buka jaket, langsung tiduran. Hidupin AC, langsung panas, nggak mandi dia, subhanallah. Habis itu dia datengin istri. Setelah datengin istrinya baru dia mandi. Jadi istrinya dapat mandinya setelah dia datengin istrinya. Allahu Akbar. Jangan. Sebagaimana kita mau istri kita baik,
Dia juga manusia, dia juga pasti mau suaminya baik, suaminya gagah, suaminya wangi, suaminya bersih. Ya, Ana merasa terganggu dengan bau tidak sedapnya Ustaz. Mohon nasihatnya. Allahu Akbar. Jadi nasihat saya, kalau pada laki-laki jelas, mandi. Kalau perempuannya gimana tadi? Udah, jangan bertingkai juga, jangan bertengkar juga. Gara-gara suami nggak mau mandi, suami ngasih kode, dia nggak paham-paham. Nggak mau, ngambek. Dia. Nggak mau deketin suaminya gara-gara suami nggak mandi. Itu gara-gara masalah, solusinya nggak ada, timbul masalah baru. Itu bukan, kan emang dia nggak mandi. Apakah kita jadi nolak hubungan dengan dia? Kita pindah kamar, dia pindah kamar sendiri. Itu kan namanya gara-gara nilai estetik rusak susu sebelanga. Gara-gara masalah kecil jadi tambah gede. Lalu solusinya gimana Ustadz? Buka baju dia, semprotin minyak wangi sebanyaknya. Oh disemprotin kata suami, biar wangi, udah selesai, solusi. Masa dia nggak mau pakai minyak wangi juga? Dipakein dia pasti mau. Ya, walaupun mungkin masih masih tertinggal baunya, paling enggak minyak wanginya udah menutupi baunya sedikit. Ya, ini juga penting sikap wanita. Memang terkadang laki-laki salah, tapi jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan lain. Akhirnya masalah kecil jadi lebih besar. Saya memiliki anak sambung yang sedang mengandung 7 bulan. Suami sangat overthinking karena anak tunggal dari pernikahan yang pertama dan sering bersentuhan fisik seperti menyentuh perut anak yang sedang hamil dan memijat pundak dan kakinya. Mohon penjelasan Ustadz, apakah dalam agama hal tersebut lazim diperbolehkan dengan anak tersebut sudah memiliki suami? Saya memiliki anak sambung, berarti anak suaminya ini. Suaminya punya anak perempuan hamil 7 bulan. Si bapaknya khawatir, suka mijitin punggungnya, suka megang perutnya. Apakah itu diperbolehkan? Allahu alam, boleh. Itu kan anak dia. Dia pegang. Rasulullah pernah cium Fatimah dan Fatimah sudah besar, cium kening Fatimah. Ya, yang tidak boleh itu mungkin berkhalawat. Itu nggak boleh, dihindarkan. Ya, tapi kalau di tempat keramaian, depan ibunya, depan suaminya, dia pijitin anaknya. Seorang ayah memijitin anaknya dan masih di dalam tahapan-tahapan yang wajar, itu boleh. Kalau itu memang anak kandung dia. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.